Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba jalan-jalan untuk melihat kondisi areal persawahan di beberapa desa di tahun 2023. Kita mulai dari melewati desa Purwosari dulu. Ini arah ke desa Arjowinangun. Di sebelah kanan tampak saluran air desa ya, atau Blumbang. Sungai kecil di sebelah kanan atau di sebelah timur jalan ini di tahun 2023, tepatnya di awal bulan November, kering. Dan kondisi kering ini sudah sejak bulan Juni. Jadi Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, hampir 6 bulan, setengah tahun. Jawa Tengah khususnya Kebumen Selatan ini di daerah Puring mengalami kemarau, dan bisa dilihat dari persawahan di sebelah kiri yang biasanya mengenang air karena persawahan di sebelah kiri ini lumayan dalam. Dan kita akan lihat bagaimana kondisi irigasi yang konon katanya di bulan awal November sudah dibuka cadangan air dari Wadas Lintang. Ini di tanggal 3 November 2023, air belum sampai ke desa Purwosari. Demikian juga ini irigasi yang ke arah timur ke barat. Mari kita lanjut perjalanan melihat kondisi persawahan. Ini persawahan milik warga desa Purwosari, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Di bulan awal November masih terlihat sisa-sisa pohon tanaman kacang hijau yang baru dipanen sekitar awal Oktober kemarin. Inilah jalan desa dari desa Purwosari ini ke arah utara. Tapi di kanan kiri kami itu adalah persawahan milik warga desa Purwosari, Kecamatan Puring. Nah, sayup-sayup di depan sana ada desa namanya Desa Arjowinangun, sebuah desa yang hanya terdiri dari 2 dusun saja, yaitu dusun Kebongkotan dan Jandrian. Kondisi sawah di desa Purwosari ini kemarau sehingga menganggur begitu saja, menunggu datangnya hujan atau aliran air. Arah masih ke utara. Sebentar lagi kita akan memasuki sebuah wilayah Arjowinangun, tapi kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana kondisi sungai nanti. Ini sawah masih milik warga desa Purwosari. Kondisinya kering kerontang akibat tidak ada hujan selama 6 bulan. Inilah Sungai Rama yang tidak pernah kering. Ya, walaupun debit airnya yang minim, tapi mungkin karena dasar sungai ini memang batu wadas. Jadi aliran sumber-sumber air itu memang ke arah sini. Ya, walaupun ada airnya, tapi airnya tidak bisa digunakan untuk dinaikkan ke sawah karena itu tidak mungkin. Nah, ini adalah lapangan desa Arjowinangun yang dulunya adalah persawahan milik orang Purwosari. Kemudian ada proses tukar guling. Kita memasuki gerbang desa Arjowinangun, masuk perkampungan. Ini masuk perkampungan desa Arjowinangun. Kalau di sebelah kiri jalan adalah dusunnya atau dukuhnya adalah Jandrian, di sebelah kanan adalah dusun Kebongkotan. Jalannya sudah beraspal, tapi walaupun demikian kondisi masih minim. Artinya aspal ini terlalu tidak begitu lebar sehingga kalau untuk simpangan 2 mobil harus ekstra hati-hati. Ya, kita nantinya akan melihat juga di depan sana bagaimana gambaran persawahan desa Arjowinangun di awal bulan November 2023. Di sebelah kiri ini ada Masjid Jamiat Taqwa desa Arjowinangun, dan
ada diniyahnya itu ya, TPQ itu. Di depan juga ada sayup-sayup, ada SD. Nah, inilah kondisi perkampungan di dusun Kepungkutan Arjowinangun sebagian saja ini. Ini SD-nya, anak-anak SD sedang olahraga senam. Pertigaan ini kalau kita mau ke Tambaharjo atau kita melihat persawahan milik warga Arjowinangun ya, dari pertigaan SD tadi ke utara. Di utara SD ini ada balai desa, tempat ibu-ibu senam gitu ya. Kegiatan-kegiatan PKK, kunjungan-kunjungan, simulasi, penyuluhan. Nah, di depan sana tepat di penghabisan permukiman desa Arjowinangun ini, ada di sebelah utara permukiman ada sungai namanya Sungai Salak. Sungai Salak ini juga debit airnya demikian kecil sehingga tidak mungkin untuk disedot ya, sangat kecil sekali. Bahkan beberapa ruas sungai ada yang sama sekali tidak ada airnya, kering, bisa dilalui, bisa untuk main sepak bola bahkan. Nah, ini kondisi persawahan di desa Arjowinangun, tepatnya di sebelah utara desa Arjowinangun. Jadi memang letak persawahannya memang begitu, di utara perkampungan. Persawahan Purwosari juga tadi demikian. Letak persawahan desa Purwosari, Kecamatan Puring, Kabupaten Kuningan juga di utara perkampungan Purwosari. Nah, sedangkan letak dari persawahan desa Arjowinangun berada di utara desa Arjowinangun. Inilah kondisinya, jalan belum beraspal dan di sebelah kiri ada saluran irigasi yang sebagian rusak ya, melekah gitu ya. Kemudian ya kan biasa karena karakter tanah di sini tuh demikian kuat karena lempung begitu keras dan ngelak ya, menganga gitu, bisa menarik bangunan apapun. Jadi kalau berulang kali mungkin ya ini jalan dicor ya, tertarik oleh kekuatan tanah ketika nela gitu, ketika menganga, tanah menganga itu ya ikut tertarik, ikut menganga juga. Ini semen cor untuk jalan atau semen cor untuk irigasi ya ini. Jadi andai kata ada air turun irigasi ini, kemungkinan besar 90% tidak bisa digunakan karena beberapa tembok irigasi ini kita tidak tahu ke depan apakah akan dibenahi. Tapi inilah kondisi persawahan desa Arjowinangun yang kering kerontang dan menyisakan, oh ya, panen padi terakhir kapan? Juli ya, panen padi Juli kemarin. Tapi sejak bulan Juli memang sudah tidak turun hujan. Jadi memang padi belum dipanen itu 1 bulan itu nyaris kering. Jadi kering itu memang sejak bulan Juni, panen bulan Juli, kemudian ditanami, disebar langsung dengan bibit kacang hijau, kemudian panen kacang hijau yang ya beberapa karena tidak ada air yang tidak tumbuh banyak kacang hijaunya untuk tahun ini. Beberapa ada yang bagus, memang lebih banyak yang tidak panen kacang hijau. Bahkan untuk mendapatkan bibit saja sulit. Artinya hasil panen dari kacang hijau untuk disimpan dalam 1 tahun mendatang untuk dijadikan bibit disimpan oleh warga pun tidak bisa karena minimnya hasil. Nah, ini irigasi sawah Arjowinangun yang berada di utara persawahan dan kondisinya masih kering. Di tanggal 3 ini air tidak sampai ke sini, walaupun ada kabar berita awal November ini bendungan Padas Lintang mengeluarkan airnya.
Sayup-sayup di depan sana adalah dua dusun. Sebelah kanan adalah Cangkringan, sebelah kiri adalah Bugel. Kedua dusun ini masuk desa Tambaharjo. Jadi desa Tambaharjo ini sudah masuk wilayah kecamatan Adimulyo. Desa Tambaharjo ini terdiri dari 4 atau berapa itu ya, 4 dusun atau 5 dusun: Cangkringan, Bugel, Patut, Karangdowo. Jadi memang banyak nama Karangdowo. Ada yang Karangdowo itu nama desa, ada yang nama dusun. Jadi memang harus, kalau ada penyebutan nama Karangdowo memang harus detail gitu ya. Ya karena masyarakat desa kan memberi nama menamai sesuatu kan mudah saja. Untuk tipikal daerah yang sering banjir mungkin disebut dengan banjiran gitu ya, atau karena daerahnya tinggi ya disebut Karangdowo. Nah ini pada desa Tambaharjo, balai desa, kantor balai desa Tambaharjo. Nah ini kita jalan menuju ke kemana nih? Menuju ke barat. Berada di desa Tambaharjo, tepatnya di dusun Bugel. Dusun Bugel ini perkampungan Bugel yang di depannya, di sebelah selatan kampung Bugel ini ada persawahan. Persawahan miliknya tipikal sawah, masih di desa tapi beberapa persawahan masih utuh. Mungkin ke depan kalau dusun itu sudah penuh dengan bangunan rumah, mau tidak mau persawahan itu dijadikan hunian juga ya. Ini kondisi persawahan. Di sayup-sayup desa depan sana ada desa Kepudang, Sukiwaras. Masuknya Sukiwaras itu ya Adimulyo. Jadi ini sepanjang jalan ini ke barat itu masuk ke jalan sebelum Salinoto. Ujung sana ada desa Situbuntur dan Situ Tadi, masuknya kecamatan Puring. Inilah kondisi kekeringan yang sudah memasuki bulan November 2023. Ini masuki desa Patut, di barat dusun Bugel, desa dusun Patut. Setelah memasuki kawasan pemukiman warga dusun Patut, sedikit di sana ada jalan raya ini. Kalau lurus terus ke Karanganyar, kita belok ke kiri, ambil ke barat lagi. Kalau tidak salah ini sudah memasuki desa Sukiwaras. Dusunnya mudah-mudahan tidak salah Kepudang. Dusunnya Kepudang, desanya Sukiwaras. Jalannya sepertinya jalan kabupaten. Yang ada di selatan yaitu desa Kalang, kecamatan Puring. Kita akan melewati desa Kalang, kemudian ada lagi Mirjo dan
suasana persawahan di tahun 2023 di bulan November ini. Ini kawasan banjir sebetulnya di bulan-bulan Desember Januari. Ada rumah panggung penyelamatan sementara itu. Ya, posisi ke arah barat di aspal ini, sedangkan di sebelah barat di selatan. Kalau tidak salah ini adalah dusun Kepudang. Dusun Kepudangnya di sebelah depan sana nanti. Jalan ini tidak lurus ke barat tetapi berbelok ke arah selatan. Di depan sana sudah ada pertigaan, kita akan belok ke arah selatan. Ya, desanya desa Sukiwaras ini. Kondisi desa Sukiwaras masuk ke arah selatan kita yang akan kita tuju adalah desa Bumerjo dan desa Kalung nanti. Tapi niatan saya adalah ingin menunjukkan kondisi persawahan di bulan November 2023 ini. Bagaimana sungainya juga kering. Saya berada di atas jembatan dan sungai kering juga. Nah, ini jalan yang disebut dengan jalan Kalang Kepudang. Biasa terjadi banjir di bulan Desember dan Januari. Biasanya banjir dan jalan tertutup oleh air banjir. Ini jalan relatif baru, ini semuanya arah ini sedang menuju ke arah selatan. Kemungkinan ini yang disebut dengan Sungai Klepu. Jalan ke Podang Kaleng. Sungai Klepu yang mengarah ke timur. Ke timur ada beberapa kilometer, 5 atau 7. Nanti sampai ke desa Klepu. Perjalanan kita lanjutkan. Kondisi jalan sudah baik dan besar. Jalan ruas, jalan penting, jalan konverter. Dilihat dari sebelah desa. Nanti di bawah jalan yang masih lebar ini juga di aspal ini jalan ya, sayap-sayap di depan sana sudah ada desa ini juga masuk kecamatan Kelung, terdiri dari beberapa dusun ya, seperti Dong, Tik. Ini saluran irigasi yang tampak masih kering. Dan di tahun 2022-2023 ini memang pemerintah sedang giat-giatnya membangun irigasi di Kabupaten Kebumen. Beberapa ditambal, dibenahi, dicor, yang belum dicor ini Kali Salak ya, Sungai Kali Salak. Kondisinya demikian. Ya baiklah, ini jalan terus menuju ke selatan dengan kondisi seperti